Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Jeneng Catur. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan Pak Khoir di pembelajaran IPA. Anak-anakku, pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei 2021 atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih terus belajar bersama untuk mempersiapkan ASPD, Asesmen Standar Pendidikan Daerah tahun 2021. Pada kesempatan kali ini Pak Akhir akan menyampaikan pembahasan soal latihan ASPD untuk mata pelajaran IPA. Anak-anak, mari kita mulai belajar pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan kemudahan dalam belajar. Anak-anakku yang Pak Akhir banggakan, dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D, di H-1 Lebaran ini, mari kita bersama-sama tetap semangat untuk mempersiapkan ASPD yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 Mei. Kira-kira kurang dari 2 minggu lagi. Sebelum Pak Akhir masuk ke pembahasan soal latihan, perlu Pak Akhir sampaikan untuk progres hasil tryout anak-anak yang selama ini telah anak-anak laksanakan. Untuk tryout, seperti yang kita ketahui, anak-anak telah mengerjakan atau melaksanakan sebanyak 7 kali tryout. Mulai dari tryout Kabupaten 1, K3S Kabupaten, SDSN 1, Kabupaten 2, K3S Kapanewon, SDSN 2, dan Kabupaten 3. Oke anak-anak, mari kita cermati untuk perolehan hasil kalian untuk mata pelajaran IPA ini ya. Untuk nilai rata-rata sekolah, mulai dari Kabupaten 1 itu 71, kemudian 67, 77, 79, 76, 84, dan 87. Alhamdulillah di tryout terakhir kemarin Kabupaten 3 untuk rata-rata kalian yang telah kalian raih yaitu 87,31. Artinya ini menjadi rata-rata tertinggi di antara tryout-tryout yang telah kalian laksanakan. Kemudian untuk nilai terendah itu masih ada nilai 40 untuk di tryout Kabupaten 3 kemarin. Kemudian untuk nilai tertinggi adalah nilai 100. Ini kemarin sudah diperoleh atau didapatkan atau diraih sebanyak 20 anak. Oke. Bagaimana dengan SPD? Nah, SPD yang akan kalian tempuh nanti harapannya adalah nilai rata-ratanya bisa melebihi dari rata-rata tryout yang telah kalian lakukan. Siap ya anak-anak ya? Untuk SPD targetnya IPA 9 ke atas. Oke ya. Kemarin di Kabupaten 3 sudah 87, tinggal sedikit lagi untuk mencapai di angka 9. Kemudian untuk nilai terendahnya harapannya juga meningkat, tidak ada yang nilai di bawah 6 atau bahkan nilainya bisa 8 ke atas semua. Kemudian untuk nilai tertinggi, nilai 100, harapannya nanti lebih banyak siswa yang mendapatkan nilai maksimal. Amin ya rabbal alamin. Untuk grafiknya, nilai rata-rata kalian menunjukkan adanya peningkatan. Ini dari tryout pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh terakhir ini kemarin sudah menjadi rata-rata yang tertinggi. Gitu ya anak-anak ya.
Bismillah, bersama-sama kita manfaatkan waktu yang masih tersisa ini dengan semangat untuk mempersiapkan ASPD. Oke, mari kita lanjutkan dengan pembahasan untuk latihan soal pada kesempatan pagi hari ini. Tolong disimak baik-baik ya, Nak. Jangan di-skip atau dipercepat sehingga kalian benar-benar memahami apa yang Pak Khair sampaikan. Nomor 1. Suatu ekosistem kolam ditemukan makhluk hidup dengan rantai makanan sebagai berikut. Ada ganggang, dimakan X, dimakan ular, dimakan pengurai. Makhluk hidup yang tepat menduduki rantai makanan pada huruf X adalah, ini indikatornya adalah melengkapi rantai makanan. Seperti biasa, bisa kita memakai cara memasukkan satu persatu organisme atau makhluk hidup yang menjadi pilihan jawaban. Coba, A. Ganggang dimakan keong. Tidak ya, keong tidak makan ganggang. Kemudian keong dimakan ular, ular juga tidak makan keong. Berarti yang pilihan A salah. Kemudian untuk yang B, ganggang dimakan kecebong. Kecebong itu nama lain dari berudu. Kemudian berudu dimakan ular. Tidak ya, kecebong atau berudu tidak dimakan ular. Kemudian yang C, ganggang dimakan ikan lele. Mungkin kemudian ikan lele dimakan ular. Oke, bisa jadi. Jawabannya adalah yang C. Apakah yang D salah, Pak? Ganggang dimakan jentik, jentik dimakan ular, ular tidak makan jentik. Oke, soal nomor 1 ini cukup mudah. Jawabannya adalah yang C. Ganggang, ikan lele, ular, dan pengurai. Soal nomor 2. Kutu yang menempel pada kulit hewan piaraan akan memperoleh keuntungan. Karena, ini hubungannya apa? Ketika kutu itu hingga pada tubuh hewan lain, maka ini akan membentuk simbiosis parasitisme. Satu untung, satu rugi. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah hewan piaraan yang ditumpangi oleh si kutu. Kemudian siapa yang untung? Yang untung adalah si kutu. Keuntungannya apa pada kasus seperti ini? Keuntungannya adalah bisa menghisap darah. Jawabannya yang A. Nomor 3. Rantai makanan di laut terdiri dari zooplankton, fitoplankton, ikan hiu, ikan kecil, dan pengurai. Suatu saat, ikan kecil ditangkap sehingga menjadi habis. Maka perubahan yang terjadi adalah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mengurutkan ya, Nak. Bagaimana urutannya? Fitoplankton, fitoplankton, kemudian dimakan zooplankton, kemudian baru ikan kecil, kemudian ikan hiu, kemudian baru pengurai. Oke, di sini yang diketahui apa? Suatu saat ikan kecil ditangkap sehingga menjadi habis. Berarti ikan kecil ini populasinya adalah berkurang. Tandanya min. Untuk yang ikan kecil ini adalah berkurang, min. Bagaimana dengan ikan hiu? Nah, karena ikan kecilnya berkurang, maka ikan hiunya kekurangan makanan juga. Ikan hiunya juga berkurang atau menurun. Kemudian zooplanktonnya apa? Meningkat. Karena nggak ada yang memakan ya dari ikan kecil ya. Sementara fitoplanktonnya menurun karena zooplanktonnya meningkat. Bagaimana jawabannya yang tepat? Zooplankton dan ikan hiu akan meningkat. Salah ya. Tadi ikan hiunya menurun. Berarti pilihan A salah. Kemudian yang B, ikan hiu meningkat. Salah, jelas ikan hiunya menurun.
Fitoplankton akan tumbuh dan zooplankton menurun. Salah, fitoplanktonnya adalah menurun, zooplanktonnya yang meningkat. Kemudian yang D, zooplankton akan bertambah dan ikan hiu akan kelaparan. Iya, betul. Inilah jawabannya. Nomor 3, D. Soal nomor 4. Perhatikan daftar berikut. Tumbuhan yang memiliki persamaan adaptasi ketika kekurangan air. Oke, saat kekurangan air ini bisa saja terjadi pada musim kemarau. Mana tumbuhan yang memiliki persamaan adaptasi? Oke, padi menggulungkan daunnya. Kemudian bambu, dia memiliki gelugut. Kemudian salak, dia memiliki duri. Jagung menggulungkan daun. Oke, berarti yang sama adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah C. Mudah ya. Ini kita diminta untuk mencari persamaan adaptasinya. Selanjutnya nomor 5, perhatikan gambar berikut. Mana ini? Oke, ada gambar bebek ini. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian tubuh hewan yang ditunjuk oleh huruf X adalah ini ya, selaput di sela jari-jari kakinya. Di sini selain untuk berenang, dia juga untuk memudahkan berjalan di lumpur. Kalau mencegah air menempel pada tubuh, itu adalah bulunya. Bulu mengandung lapisan minyak atau lemak. Kemudian menyaring makanan di air, dia memiliki apa? Paruh berbentuk sudu. Oke, karena ini yang ditanya adalah bagian kakinya, selaput di jari kaki. Fungsinya adalah memudahkan berjalan di lumpur dan berenang. Lanjut nomor 6. Dampak penebangan pohon secara berlebihan bagi lingkungan adalah A. Tumbuhan punah dan hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Iya, bisa jadi ya. Kemudian yang B, pencemaran lingkungan. Kalau pencemaran itu bukan ditebang, tapi biasanya dibakar. Berarti B bukan. C, proses fotosintesis terganggu, persediaan oksigen semakin bertambah. Harusnya persediaan oksigennya semakin berkurang. Yang D, terjadi proses penguapan di dalam tanah dan bertambah kesuburan tanah. Bukan, jawabannya adalah yang A. Kalau banyak pohon yang ditebang, maka tumbuhan punah dan hewan yang masih hidup akan kehilangan habitatnya. Lanjut soal nomor 7. Bahan bakar fosil dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Menyebabkan polusi udara sehingga bumi semakin panas. Kegiatan manusia berikut untuk menjaga keseimbangan lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil adalah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang, coba A, menghemat pemakaian listrik. Bukan ya, karena ini kasusnya adalah bahan bakar fosil. Kemudian B, mengurangi kendaraan bermotor, tidak. Memanfaatkan produk daur ulang tidak sesuai kasus. Kemudian yang C, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Oke, ini bisa jadi. Jawabannya adalah yang D, jawaban yang paling tepat. Karena apa? Yang ramah lingkungan itu nanti bisa mengurangi dari polusi udara itu sendiri. Lanjut, soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Telur, jentik-jentik, kepompong, kemudian dewasa. Ini adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk mengalami metamorfosis
sempurna, ya kan? Mana yang memiliki kesamaan teori hidup seperti gambar? Belalang tidak sempurna, nyamuk sempurna. Kupu-kupu sempurna, lalat sempurna. Oh, jawabannya yang B. Cek yang C. Capung tidak sempurna, semut sempurna. Laron tidak sempurna, kecoa tidak sempurna. Jadi yang sama-sama sempurna adalah yang B. Kupu-kupu dan lalat. Soal nomor 9. Teori hidup kupu-kupu yang merugikan petani adalah biasanya yang memakan dedaunan itu adalah ulat. Ulat ini adalah fase atau tahapan larva. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Oke ya. Ini sistem pernafasan pada burung. Yang ditunjuk huruf X ini adalah bagian pundi-pundi udara. Bagian pundi-pundi udara ini fungsinya adalah membantu bernafas. Khususnya bernafas saat terbang. Oke, karena alat pernafasan yang utama tetap paru-paru, sementara pundi-pundi udara itu hanya sebagai membantu bernafas. Soal nomor 11. Perhatikan. Oke, ini soalnya agak menjebak ya anak-anak ya, perhatikan ya. Yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk, perhatikan, ini maksudnya yang X yang di sini itu diperbesar. Yang ditunjuk adalah ininya, kayak bagian ranting-rantingnya, bukan bagian yang gelembung-gelembungnya ini. Kalau gelembung-gelembungnya ini, itu namanya adalah alveolus, sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sementara yang seperti ranting atau cabang ini itu adalah ujung bronkiolus, ujung anak cabang tenggorokan, ujungnya. Apa sih fungsinya dari ujung bronkiolus itu sendiri? Ujung bronkiolus sendiri fungsinya adalah membentuk kantung berdinding tipis. Jawabannya yang C. Membentuk kantung berdinding tipis ya berarti membentuk alveolus ini, karena di sini adalah sebagai ujung bronkiolus, sehingga nanti di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau yang ditunjuk di bagian alveolusnya, jawabannya yang B, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karena yang ditunjuk ini di ujung bronkiolus, maka si ujung bronkiolus ini berfungsi sebagai pembentuk kantung berdinding tipis. 11 jawabannya yang C. Soal nomor 12, perhatikan. Oke, sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada bagian yang ditunjuk huruf X adalah, oke, mungkin ini yang dimaksud kurang panjang sedikit, ini adalah pankreas. Pankreas dia menghasilkan enzim apa? Amilase, lipase, dan tripsin. Amilase mengubah amilo menjadi glukosa, tripsin mengubah protein menjadi amilase, lipase dulu ya. Amilase, lipase, tripsin. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, kemudian tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Yang salah satu di sini adalah penyerapan air dan garam mineral. Kalau air itu menyerapannya di usus besar. Mencerna zat tepung menjadi zat gula. Oh benar. Di sini tadi ada enzim amilase, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kalau yang C, mengendapkan protein susu menjadi kasein, itu adalah renin. Renin ini ada di lambung. Kemudian mengaduk makanan dengan gerak peristaltik itu ada di kerongkongan. Yang A, penyerapan air ada di usus mana? Besar ya. Jawabannya yang B, mencerna zat tepung menjadi zat gula. Lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Sistem peredaran darah ya. Urutan sistem peredaran darah yang membawa darah kaya karbon dioksida. Urutan sistem peredaran darah yang membawa darah kaya gas
oksigen. Berarti di sini adalah darah bersih. Darah bersih ini yang setelah dari paru-paru. Mana ini? 1, 2, kemudian ke 7 ya, 7, kemudian ke 3, baru ke 4. Ini bagian jantungnya tidak disebutkan satu persatu. Di sini hanya bagian jantung secara umum. Berarti yang mana? Yang darah bersih, berarti otomatis dari paru-paru ya. 1, kemudian menuju 2, kemudian menuju jantung nomor 7, kemudian menuju nomor 3, habis itu terakhir nomor 4. Nanti kalau setelah dari nomor 4 ini darah dipakai, maka akan menjadi darah kotor. Jawabannya 1, 2, 7, 3, dan 4. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Arah gerakan yang dilakukan sendi yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah pangkal ibu jari. Sendi pelana. Sendi pelana arahnya 2 arah. Jawabannya yang D. Nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Ada nama hewan dan cara berkembang biaknya. Pasangan yang tepat antara hewan dan perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor. Cecak ovovivipar salah, harusnya ovipar. Kura-kura ovipar betul. Kelinci vivipar betul. Kadal vivipar salah. Kadal ini bisa ovovivipar. Jawabannya adalah 2 dan 3. 15B. Lanjut soal nomor 16. Edo mengeluhkan sudah 3 hari sakit pada perut sebelah kanan bawah disertai demam. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa Edo mengalami tonjolan kecil pada usus buntu. Oh, berarti Edo apendisitis, radang usus buntu. Upaya yang tepat untuk mencegah gangguan berdasarkan keluhan tersebut adalah, jawabannya adalah yang A. Makan makanan yang mengandung serat. Nah, sayur, buah, itu nanti akan mengurangi resiko untuk terkena usus buntu. Kalau mengurangi makanan terlalu asin, ini untuk menghindari atau mencegah hipertensi. Menjaga kebersihan lingkungan itu ya untuk menjaga semuanya. Cuci tangan sebelum makan ini untuk diare. Lanjut nomor 17. Sinta menghitung denyut frekuensi denyut nadinya saat duduk dan berdiri selama 1 menit. Hasil yang diperoleh disajikan sebagai berikut. Kalau saat berdiri, maka denyut nadinya adalah 82 kali per menit. Sementara saat duduk, 68 kali per menit. Berarti lebih banyak yang saat berdiri. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, perbedaan frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh aktivitas. Ini kan namanya kegiatan, ya kan? Saat berdiri sama duduk itu berbeda frekuensi denyut nadinya. Maka ini menunjukkan bahwa aktivitas mempengaruhi perbedaan frekuensi denyut nadi. Jawabannya yang B. Soal nomor 18. Perhatikan. Model pernafasan tersebut menunjukkan cara kerja paru-paru. Hal yang akan terjadi pada balon udara jika bagian karet penutup ditarik. Kalau karetnya ditarik, maka kedua balon akan mengembang. Karena apa? Tekanan udara di dalam botol menurun, udara masuk melalui pipa, sehingga kedua balon akan mengembang. Kalau saat dilepaskan bagaimana? Kebalikannya. Kalau saat dilepaskan, maka tekanan udara lebih tinggi atau meningkat, sehingga udara keluar dari pipa dan balon mengempis.
Pak lanjutkan ke soal nomor 19 ya. 19 dulu, belum. Mana ini? Oke, soal nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Pasangan benda dan sifat benda yang tepat berikut ini adalah 1A. Bensin, bentuk, dan volume tetap salah. Sudah kita eliminasi, jangan kita pilih. 1E, bensin, bentuk berubah dan volume tetap. Oh, betul. 2B, oksigen, bentuk dan volume berubah. Iya, jawabannya sudah ketemu adalah yang B. Apakah yang lain salah? Coba kita cek 3B. Alkohol bentuk dan volumenya berubah. Alkohol itu cair. Volumenya tidak berubah atau volume tetap. Lanjut nomor 20. Kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan perubahan wujud membeku. Membeku itu dari cair menjadi padat. A. Proses pembuatan es krim. Bisa jadi mengeringkan tangan ini menguap, menjemur padi menguap, meletakkan es batu mencair. Padahal ini yang ditanyakan adalah membeku. Jawabannya nomor 20 adalah yang A. Lanjut soal nomor 21. Kain yang terbuat dari serat kapas cocok digunakan untuk membuat kain pel karena mempunyai sifat lemas dan menyerap air. Tentunya ya, kalau kain pel kita harus cari yang bisa menyerap air. Malah ya cari kedap air nanti lantainya nggak bisa kering. Mudah kusut dan kaku, kaku itu nanti susah. Kedap air salah. Oke, jawabannya yang C, lemas dan menyerap air. Nomor 22. Seorang tukang memasang kaca jendela dibuat renggang dengan bingkainya. Hal tersebut bertujuan adalah, sudah sering keluar ya, ini tujuannya adalah mencegah kaca pecah saat si kaca mengalami pemuaian. Nomor 22 jawabannya B. Memperkecil resiko kaca pecah saat panas. Karena di situ sudah disediakan ruang muai. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Rusaknya pagar besi seperti pada gambar tersebut disebabkan oleh ini berkarat ya. Berkarat itu perkaratan itu bisa ini bisa disebabkan karena salah satunya adalah yang A, oleh hujan asam. Ini sudah rusak pagar besinya. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar secara berurutan adalah, oke, kalau yang ini ada cahaya dari luar, kemudian masuk berarti dia menembus benda bening, karena terbentuk bayangan dia juga merambat lurus. Kemudian yang B ini adalah kegiatan dipantulkan. 24 adalah yang A. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Hubungan antara gaya dan gerak yang terjadi pada kegiatan seperti gambar adalah, sudah sering muncul ini anak-anak ya, semakin kuat tarikan tali busur, maka anak panah akan melesat semakin jauh. Kalau semakin pendek tarikan tali busur, maka anak panah melesat semakin dekat, tidak jauh. Lanjut soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Manfaat sumber daya alam seperti gambar tersebut sebagai bahan pembuatan apa anak-anak gambarnya itu? Ini adalah biji jarak, biji tanaman jarak. Biji tanaman jarak itu mengandung minyak yang bisa diolah menjadi biosolar. Kalau bioetanol ini dari olahan tebu atau tumbuhan yang mengandung glukosa yang manis-manis. Nah, kemudian biogas ini berasal dari kotoran hewan.
Lanjut soal nomor 27. Kegiatan berikut yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah benda, mengubah arah. Mana ini? A. Menangkap bola yang ditendang ke arah gawang. Ditangkap bolanya. Berarti ini adalah benda bergerak menjadi diam karena bolanya ditangkap. B. Mobil menabrak pohon kemudian ringsek, mengubah bentuknya. Melambungkan bola setinggi-tingginya. Berarti dari bolanya diam, kita lempar ke atas, kita lambungkan, maka bolanya akan bergerak. Kemudian yang D, memukul bola yang dilemparkan oleh lawan. Ini adalah mengubah arah benda. Bola dilempar, kemudian kita pukul, berarti itu mengubah arah. Jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 28. Perhatikan tabel berikut. Ini ada beberapa peristiwa, pernyataan yang menunjukkan kesamaan cara perpindahan panas. Perpindahan panas ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Terjadinya angin darat dan angin laut adalah konveksi. Menyetrika pakaian dengan setrika listrik, konduksi. Memasak air bisa konveksi. Sendok untuk mengaduk teh panas rasa hangat, konduksi. Asap pembakaran membumbung tinggi, konveksi. Ujung spatula saat digunakan untuk menggoreng, konduksi. Berarti yang banyak apa nih? Yang konveksi ada 3, konduksi juga ada 3. Ada enggak? 1, 3, 5. 1, 3, 5. Oh, 1, 3, 5 ada. Jawabannya adalah yang C. Apakah 2, 4, 6 ada? 2, 4, 6 enggak ada di sini ya. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 29. SD makmur membutuhkan banyak air sehingga pompa air sering digunakan. Hal ini mengakibatkan biaya listrik tiap bulan meningkat. Cara menghemat listrik yang dapat dilakukan adalah di sini pompa airnya itu sering dipakai. Karena sering dipakai, maka biaya listriknya meningkat. Maka yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan bak penampungan air dengan volume yang besar. Jadi apa? Nanti pompanya tidak sering-sering digunakan. Kita isi dulu bak penampung air itu sehingga pompanya bisa lebih hemat untuk digunakan. Soal berikutnya nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Sifat magnet yang ditunjukkan seperti pada gambar adalah di sini adalah magnet U, kemudian menarik menarik paku. Mana yang menunjukkan sifat seperti gambar? Yang tepat adalah yang A. Gaya tarik terkuat terdapat pada kutub magnet. Kalau memiliki 2 kutub, di sini enggak dijelaskan ya. Memiliki medan magnet tidak dijelaskan gambar. Soal berikutnya, soal nomor 31. Terjadinya peristiwa pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Matahari bergeser, seolah-olah bergeser. Ini namanya gerak semu tahunan matahari. Kalau matahari seolah-olah terbit dari timur, terbenam di arah barat, timur ke barat, itu namanya gerak semu harian. Kalau bergeser dari selatan ke utara, itu namanya gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan ini disebabkan oleh gerakan bumi mengitari matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi. Jawabannya adalah yang C.
Soal nomor 32, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ada rangkaian listrik ya nak. Jika lampu L5 dipasang di antara L1 dan S2, berarti dipasang di sini ya. Oke, L5-nya ini dipasang di sini. Jika S1 ditutup, S1 mana? S1 ditutup, S2 dibuka. S2-nya ini dibuka, sementara L5 dipasang di sini. Karena antara L1, L5, dan L4 ini terkait sekali dengan saklar S2, maka kalau S2-nya ini dibuka, L1, L4, dan L5 akan padam. Sementara L2 dan L3 menyala. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya tentang bunyi. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Satria melakukan percobaan dengan memukul ke-6 botol kaca berisi air dengan cara yang sama. Dipukul ya anak-anak ya. Oke. Dipukul berarti kata kuncinya adalah yang airnya sedikit, nadanya paling tinggi. Mana? Air yang paling sedikit, nadanya paling tinggi. Bunyi botol F paling nyaring. Oke, F ini kan paling sedikit airnya, maka dia paling tinggi nadanya. Artinya dia paling menghasilkan bunyi yang nyaring. Nomor 34, perhatikan gambar berikut. Hutan mengalami kebakaran yang sangat hebat, sehingga pohon-pohon habis terbakar. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan mengganggu daur air yang bertanda X. Dampak buruk yang mungkin terjadi adalah, jawabannya adalah yang C. Proses limpasan berkurang karena daya serap sedikit. Nah, karena apa? Karena di sini tadi hutan-hutannya dibakar atau mengalami kebakaran. Soal nomor 35. Terakhir ya. Perhatikan gambar berikut. Ada matahari, bulan, dan bumi. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan berikut yang tepat adalah, coba, di sini terjadi gerhana apa? Kalau ini ada perpanjangan umbra ini ya, perpanjangan bayangan umbra bulan, maka di sini terjadi gerhana matahari cincin karena posisi bulan terjauh dari bumi sehingga pembentukan bayangannya adalah mengalami perpotongan seperti ini. Jawabannya yang B. Demikian anak-anakku kelas 6 yang Pak Khair banggakan, pembahasan soal latihan persiapan ASPD di Rabu 12 Mei 2021. Semoga bermanfaat dan anak-anak semakin siap untuk menghadapi ASPD. Anak-anakku yang Pak Khair banggakan, karena ini sudah di penghujung bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Pak Khair mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillah, semangat semuanya. Insya Allah sukses ASPD 2021. Demikian dari Pak Khair, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.